kepemimpinan yang efektif itu? Mari kita simak video berikut ini. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagaimana sih kepemimpinan yang efektif itu? Seorang pemimpin yang efektif harus terus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis, tidak terus berpaku pada cara yang konvensional. Seorang pemimpin yang efektif harus menginspirasi dan memotivasi untuk orang dalam perusahaan untuk mencapai visi yang ingin dituju bersama. Kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan biasanya melibatkan pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim atau organisasi dengan cara yang menghasilkan pencapaian tujuan secara efisien dan produktif. Kepemimpinan efektif melibatkan berbagai keterampilan, sifat, dan tindakan yang menginspirasi dan memadu anggota tim menuju kesuksesan. Pengertian kepemimpinan leadership atau kepemimpinan adalah sebuah seni, fungsi, proses, dan kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan orang-orang berdasarkan kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, kemampuan leadership dimiliki oleh orang-orang yang memegang jabatan penting atau menduduki posisi strategis dalam suatu sistem kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi salah satunya adalah faktor kepemimpinan dalam memimpin organisasi. Leadership juga bukan hanya tentang mengarahkan dan memengaruhi, tetapi juga kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan. Karakteristik dari kepemimpinan. Yang pertama, yaitu visi dan orientasi masa depan. Seorang pemimpin memiliki visi jangka panjang untuk organisasi atau timnya. Mereka memiliki pandangan tentang di mana perusahaan harus berkembang dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, integritas dan etika. Pemimpin yang efektif bertindak dengan integritas dan kejujuran. Mereka mengikuti standar etika yang tinggi dan menjadi contoh bagi anggota tim. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Kepemimpinan yang baik melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Pemimpin harus mampu mendengarkan dengan cermat dan menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang. Yang keempat, kemampuan motivasi. Pemimpin memotivasi anggota tim dengan memberikan dorongan, penghargaan, dan pengakuan. Mereka mampu mengidentifikasi apa yang mendorong setiap anggota tim dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan semangat. Yang kelima, kepemimpinan dengan teladan. Seorang pemimpin adalah contoh bagi timnya. Mereka mempraktikkan perilaku yang diharapkan dari anggota tim dan mematuhi norma yang telah ditetapkan. 6. Kemampuan pembinaan dan pengembangan. Pemimpin efektif tidak hanya memimpin, tetapi juga membantu anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengidentifikasi potensi dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana. Mereka mempertimbangkan fakta, resiko, dan dampak potensial dari setiap keputusan. Cara menerapkan kepemimpinan yang efektif. Menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan melibatkan serangkaian tindakan dan praktik yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan. Yang pertama, tentukan visi dan nilai. Tetapkan visi jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan. Pastikan visi ini dipahami dan diadopsi oleh seluruh tim. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Buat saluran komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh organisasi dengan berbagai informasi secara jelas dan teratur. Anda membangun kepercayaan dan keterlibatan tim. Yang ketiga, pentingkan keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan yang relevan.
Ini memberikan mereka rasa memiliki terhadap tujuan perusahaan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi secara aktif. Yang keempat, berikan teladan yang baik. Pemimpin harus menjadi contoh dalam perilaku dan etika kerja. Tunjukkan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab dalam semua tindakan Anda. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan identifikasi kekuatan dan potensi anggota tim. Berikan pelatihan, peluang pengembangan, dan tanggung jawab baru untuk membantu mereka tumbuh secara profesional. Yang keenam, delegasi yang bijaksana. Belajarlah untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim yang sesuai dengan keahlian mereka. Ini membantu mengurangi beban kerja Anda dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Yang ketujuh, memotivasi dan penghargaan. Kenali apa yang memotivasi anggota tim Anda dan berikan penghargaan sesuai. Pengakuan atas pencapaian dan usaha mereka akan meningkatkan semangat kerja. Menerapkan kepemimpinan yang efektif memerlukan dedikasi, kesabaran, dan kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan dinamika unik. Jadi, cara Anda menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan mungkin akan berbeda tergantung pada situasi Anda. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dapat memimpin orang lain. Ini berarti dia memiliki keterampilan untuk mengatur waktu, menetapkan prioritas, mengambil tanggung jawab, dan mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya? Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Selain itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks disertai dengan kreativitas. Langkah melatih kemampuan kepemimpinan. Berikut beberapa cara untuk membangun sekaligus mengembangkan kemampuan kepemimpinan secara umum. Antara lain, latih dirimu untuk menjadi sosok yang disiplin terhadap apapun. Karena disiplin merupakan cerminan orang yang bertanggung jawab. Latih dirimu untuk menjadi inspirasi dan memberikan motivasi positif pada orang lain. Haus akan pengetahuan. Latih dirimu untuk tidak pernah bosan dan lelah untuk terus mempelajari hal-hal baru demi membangun dan mempertahankan kemampuan memimpin yang baik. Latih dirimu dalam hal mengelola dan memberdayakan tim untuk mencapai tujuan lewat arahan dan contoh nyata. Gali potensi dan kekuatan diri serta kelompok dan pelajari bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya. Walaupun teori ada yang menyebutkan seorang pemimpin adalah dilahirkan, bukan dibentuk. Namun, setidaknya jiwa kepemimpinan seseorang bisa dipupuk melalui pengalaman, pendidikan, maupun pengetahuan yang luas. Itulah tadi penjelasan mengenai kepemimpinan yang efektif dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.